Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Kepada semua teman-teman Telaga Maju Farm dari Cilacap dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi keberkahan, masih diberi kesehatan, juga masih diberi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk teman-teman yang sudah like serta komen dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, komen, serta like, dimohon untuk segera subscribe, komen, dan like supaya channel Telaga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Telaga Maju Farm Cilacap. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan memberikan edukasi tentang 3 hal yang bikin ternak kambing kamu nggak bisa berkembang, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pokok permasalahan, yaitu yang pertama adalah kita jangan ternak pakai nafsu, teman-teman. Jadi buat peternak pemula dan calon peternak itu rata-rata itu awal peternak itu rata-rata pakai nafsu, teman-teman. Yang diutamakan adalah bagaimana caranya kambing itu kita pelihara langsung banyak, teman-teman, dan langsung banyak, kalau bisa itu langsung yang bagus-bagus. Tapi kadang-kadang semua itu hanyalah bisa menyebabkan kita beternak kambing itu kurang berkembang, teman-teman. Kenapa? Karena yang belum tahu ilmu cara beternak udah pelihara yang banyak, teman-teman. Pelihara yang banyak dan bagus-bagus dan harganya mahal-mahal lagi, teman-teman. Makanya dari itu yang diutamakan adalah nafsu, teman-teman. Jadi kita beternak itu jangan kita utamakan nafsu dulu. Jadi kita yang diutamakan adalah ilmunya dulu, teman-teman. Makanya dari itu banyak peternak-peternak yang diutamakan nafsu dan akibatnya peternak itu kandas di tengah jalan, teman-teman. Apalagi kalau kita breeding, sistem breeding kambing, yaitu kita perlu waktu, jangka waktu yang lama buat kita menghasilkan cuan dan buat menghasilkan apa yang kita ternakan, teman-teman. Jadi poin yang utama, 3 tanda peternakan kita kurang berkembang, yang utama adalah kita beternak pakai nafsu, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan terlalu nafsu untuk beternak. Beternaklah dengan kemampuan kita. Seumpama kita berkemampuan beternak cuman 5 atau 6, jalani dulu, teman-teman. Entar masalah banyak itu akan berkembang sendirinya, teman-teman. Makanya dari itu kita belajarlah ternak itu dari kecil dulu, teman-teman. Juga rata-rata semua farm-farm yang udah sukses itu pasti dari nol dulu, dari kecil dulu. Nggak mungkin langsung beternak itu banyak. Apalagi peternak pemula itu pinginnya langsung banyak, langsung terkenal, dan rata-rata itu perawatannya kurang, dan akibatnya kambing-kambing itu banyak yang sakit, banyak yang kena penyakit, itu rawan banget dengan penyakit kulit. Itu rata-rata peternak pemula itu kambingnya banyak dan cara mengobatinya juga belum tahu, dan akibatnya banyak yang mati, teman-teman. Jadi jangan terlalu ternak pakai nafsu, teman-teman. Dan yang kedua, 3 yang menyebabkan beternak kambing itu kurang maksimal itu, dan yang poin yang kedua adalah kita kurang konsisten dalam perawatan, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita merawat kambing itu dikala kita lagi seneng-senengnya itu rajin kita mandikan, rajin kita beri vitamin, dan rajin kita bersihin kandang. Tapi dikala kita udah lama beternak, makin lama makin membosankan, itu kita acuhkan, kita cuekin itu kambing. Ya gimana kambing itu mau sehat, teman-teman, kalau enggak
rutin kita pelihara dengan maksimal. Padahal kalau kita breeding kambing, itu yang utama adalah kontinu dan kemaksimalan dalam perawatan, teman-teman. Jadi kita selaku pembreeding itu harus konsisten dan harus kontinu dalam perawatan, terutama perawatan pada kambing. Kita mandikan, kita jemur, kita kasih vitamin, dan kita pelihara dengan semaksimal mungkin, teman-teman. Jadi biasanya itu kalau kita pakai nafsu, itu perawatan dikala lagi senengnya aja kita rajin merawatnya, dan kalau sudah nggak patia seneng, agak bosan, apalagi pelihara kambing itu emang membosankan, teman-teman. Soalnya hasilnya itu lama daripada yang di pikiran kita, teman-teman. Jadi buat teman-teman, hindarilah perawatan yang kurang konsisten, teman-teman. Soalnya breeding kambing harus perawatan yang konsisten, teman-teman. Dan poin yang ketiga adalah buat para pemula dan para calon-calon peternak, kita rata-rata yang di pikiran kita adalah hasil dulu, teman-teman. Padahal breeding kambing itu jangka waktunya pasti lama, teman-teman. Nggak cukup bulan dan tahun, teman-teman. Kalau hitungan bulan itu belum ada hasilnya, teman-teman. Apalagi cuman baru pelihara 1 tahun, 2 tahun itu aja cuman baru mengembalikan modal, teman-teman. Jadi breeding kambing itu jangka waktunya itu lama. 2 tahun ke atas itu baru menemukan hasil, teman-teman. Jadi kalau cuman hitungan bulan itu belum ada hasil. Makanya dari itu ternak kambing, apalagi kambing breeding, itu harus jangan yang dipikirkan adalah hasilnya dulu, teman-teman. Kalau yang dipikirkan hasilnya dulu, biasanya itu bisa berhenti di tengah jalan. Soalnya kita banyak hitung-hitungan. Wah, saya udah pelihara 8 bulan, sampai 10 bulan, sampai 1 tahun, kok belum ada hasil. Itu, teman-teman. Jadi, pelihara kambing, kalau ingin cepat hasil, itu jangan pelihara kambing. Tapi, pedagang kambing, teman-teman. Itu. Bedanya pedagang dengan pembreeding itu beda, teman-teman. Kalau pembreeding itu jiwa-jiwa yang suka dan hobi beneran sama kambing. Tapi kalau pedagang itu yang dihasilkan hanya untung, teman-teman. Jadi kalau ingin untungnya itu cepat, itu jadi pedagang, teman-teman. Jangan pembreeding. Jadi buat teman-teman itulah, kalau ingin breeding kambing itu jangan terlalu dipikirkan hasilnya dulu, teman-teman. Pikirkan dulu bagaimana caranya supaya kambing-kambing kita bisa berkembang semakin hari semakin maksimal, dan semakin hari kambing-kambing kita itu sehat-sehat, bagus-bagus, dan bisa bertambah banyak dan bisa memuaskan hati. Itu yang kita harus pikirkan, teman-teman. Jadi buat teman-teman peternak pemula dan calon-calon peternak, makanya dari itu kita harus jeli-jeli dalam beternak supaya ternak kita bisa maksimal dan bisa menghasilkan cuan dan bisa menghasilkan kepuasan, teman-teman. Jadi poinnya adalah 3 hal yang bisa menyebabkan peternakan kita berhenti di tengah jalan, atau 3 hal yang bisa menyebabkan kurang berkembangnya beternak kambing kita adalah, poin yang utama adalah kita beternak pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Dan yang kedua adalah kita kurang maksimalnya perawatan dalam beternak kambing. Dan yang ketiga adalah kita memikirkan hasil dulu, tapi bukan memikirkan bagaimana cara berkembangnya peternakan kita, teman-teman. Oke, teman-teman,
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman peternak pemula, calon peternak, dan peternak seluruh di tanah air Indonesia tercinta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.